Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Biarlah segala hal yang kita lakukan pagi ini kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka marilah kita melakukan aktivitas itu dipandu firman Tuhan dari Yeremia 3:15. Tapi saya akan bacakan ayat 14 dan ayat 15, demikian firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang paling dibenci oleh Tuhan, salah satunya adalah perzinahan rohani, yaitu menduakan Tuhan dengan menyembah Baal atau ilah-ilah yang lain. Di mata Tuhan, hal itu adalah kekejian dan kenajisan. Karena itulah dalam sejarah Israel dan Yehuda, beberapa kali Allah menghukum mereka dengan sangat keras karena ketidaksetiaan mereka. Dan hukuman yang paling berat adalah ketika umat Israel dibuang 70 tahun ke Babel. Perselingkuhan rohani yang dilakukan umat Israel adalah karena mereka ingin gembala-gembala mereka itu memuaskan dan menyenangkan hati mereka. Dengan cara para nabi atau gembala yang mereka angkat tersebut menyuarakan berkat Allah bagi mereka. Dalam konteks kitab Yeremia, demikianlah nabi-nabi palsu itu, gembala-gembala palsu itu selalu menyuarakan bahwa Tuhan akan melindungi, memberkati orang Israel, karena orang Israel adalah umat kesayangan Allah. Maka tidak ada ancaman dari utara baik dari selatan, dari barat atau timur, karena Allah menyertai mereka. Dengan kesombongan rohani yang demikian, di satu sisi mereka melakukan banyak pelanggaran di mata Tuhan. Sebagian dari mereka menyembah Baal, dan itu adalah kekejian bagi Tuhan, sehingga mereka dibuang. Dan kemudian nabi yang menyuarakan kebenaran itu, yaitu Yeremia, mereka tangkap dan kemudian dipenjarakan. Tetapi dalam bacaan kita ini kemudian Tuhan menyuarakan kepada mereka supaya berbalik, supaya mereka dibawa ke Sion dan dipulihkan keadaannya, dan kemudian mereka akan dipimpin oleh Tuhan sendiri dengan mengangkat para gembala-gembala yang akan mengajar mereka dengan pengetahuan dan pengertian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang dialami oleh umat Israel yaitu terulang juga ketika zaman Yesus. Yesus mereka tolak karena ajaran-ajaran Yesus itu tidak sesuai dengan konsep berpikir mereka. Yesus mereka tolak karena mereka tidak disenangkan oleh khotbah Yesus yang cenderung menegur dan juga senantiasa mengingatkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka. Sekarang ini, hal itu juga bisa terjadi dengan bentuk dan pola yang mungkin berbeda, tetapi intisarinya hampir sama. Sekarang banyak orang yang mau mencari pembicara atau pengkhotbah hanya untuk menyenangkan, memuaskan keinginan telinga daripada orang saja. Sehingga pengajar-pengajar yang sehat tidak lagi begitu diperlukan, karena itu tidak populis. Dan hal itu juga sudah disuarakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, yaitu di 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan demikian. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dan hal itu sudah terjadi saat ini. Gereja yang satu memanggil yaitu pengkhotbah yang lagi populis saat ini. Dan yang diinginkan, yang dibutuhkan bukan kebenaran hakiki, tapi mereka ingin atau lebih banyak jemaat sekarang supaya khotbah itu lebih memberkati dan menghibur hati mereka. Bapak Ibu,
Mari sekarang ini kita mendengarkan pengajaran dari gembala yang diangkat oleh Tuhan. Bagaimana orang-orang atau ciri-ciri gembala yang diangkat oleh Tuhan? Tentunya mereka itu mengajar dengan pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan dan pengertian apakah yang diajarkan oleh para gembala yang diangkat Tuhan itu? Pertama sekali, yang senantiasa menekankan bahwa hanya satu-satunya Allah, yaitu Yahweh, yang harus disembah. Yang menyatakan kebenaran yang hakiki dan mutlak, yaitu firman Tuhan, yang berbeda dari kebenaran-kebenaran dunia. Khotbah mereka menegur kesalahan karena fungsi kenabian di sana adalah sebagai kontrol sosial yang memberitakan kabar keselamatan, kabar baik atau Injil, tetapi juga yang mengingatkan hukuman Tuhan bagi orang-orang yang melanggar firman Tuhan, tetapi juga mengabarkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Maka orang atau hamba atau gembala yang diangkat oleh Tuhan tidak sekedar memuaskan telinga, tidak sekedar memberitakan berkat, tidak sekedar menina-bobokkan para umat supaya mereka bersenang hati di dunia ini, tetapi mengingatkan akan iman, kebenaran, dan jalan keselamatan di dalam Tuhan. Mari kembalilah kepada Tuhan supaya kita ikut dibawa ke Sion. Ikutilah gembala yang diangkat oleh Tuhan sehingga kita diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.